Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Novi Anita SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan melakukan aksi nyata pembelajaran modul 2.3, yaitu observasi, supervisi, akademik. Assalamualaikum Ibu Haspeni. Waalaikumsalam Ibu Novi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya Bu, sehat. Dan yang terpenting juga tetap semangat. Semangat terus. Oke. Ibu Haspeni, terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk hari ini, di mana kegiatan kita hari ini yaitu pra observasi, di mana Ibu Haspeni nantinya tujuan dalam kegiatan ini tujuannya agar kedepannya pembelajaran kita di dalam kelas akan lebih baik lagi. Oke. Baiklah Ibu Haspeni, boleh ya saya mengutarakan beberapa pertanyaan? Boleh. Oke. Baiklah, yang pertama Ibu Haspeni, kira-kira nih dalam kegiatan pembelajaran nantinya di dalam kelas, kira-kira rencana materi apa nih yang akan Ibu sampaikan? Kemudian tujuan pembelajarannya nih apa nih dalam pembelajaran nantinya nih Bu Penny? Baiklah Ibu Novi, untuk saya pertemuan selanjutnya dengan anak murid, kami akan melanjutkan ke bab 2, itu pembahasan tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Nah, di situ terdapat ada 2 tujuan. Nah, di mana yang pertama peserta didik mampu untuk mengkaitkan peristiwa rotasi dan peristiwa bumi dengan kehidupan di bumi. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan itu tentang tata surya dan nama planet. 8 nama planet. Oke. Wah, di tata surya tersebut. Oke, kayaknya nih setelah saya dengar nih Bu, tujuannya nih wah seru nih kayaknya nih ya, tentang bumi dan tata surya nih. Wah, Iya. kayaknya seru nih pembelajaran ini. Baiklah Ibu, kira-kira nih setelah Ibu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian area mana nih yang akan Ibu kembangkan bagi peserta didik nih? Nanti tujuannya pembelajaran ini untuk membagi kelompok anak dulu, 3 kelompok, supaya dia nanti tertarik untuk pelajaran tersebut. Yaitu tadi kita suruh anak itu untuk mencari informasi dulu di media sosial, itu di internet, tentang 8 nama-nama planet di tata surya tersebut. Oke. Artinya nih Bu, setelah saya mendengarkan pengembangan bagi peserta didik ini, artinya nantinya peserta didik ini akan lebih aktif mungkin ya Bu ya? Iya. Akan lebih aktif mencari informasi-informasi tentang tata surya tersebut gitu ya? Oke, baiklah Ibu. Kemudian metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nih, metode pembelajarannya bagaimana nih Bu? Metode yang saya akan terapkan nanti metode disciple learning. Di sana nanti anak bisa untuk mode pembelajarannya sehingga peserta didik tertarik untuk menyusun puzzle tentang 8 nama di planet yang terdapat di tata surya tersebut. Nah, itu nanti kita itu tadi dibagi 3 kelompok. Nah, yang kelompok pertama nanti mereka menyusun itu urutan 8 nama-nama di planet di dalam tata surya tersebut. Nah, yang selanjutnya, kelompok selanjutnya nanti bisa mewarnai yang mana warna nama-nama yang 8 planet tadi, ada itu nama warna bumi gimana. Itu nanti mereka mewarnai. Nah, yang kelompok selanjutnya, itu kelompok yang ketiga, mereka nanti bisa menyebutkan nama-nama 8 planet tersebut yang ada di tata surya. Oke, artinya metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan di situ yaitu mode pembelajaran discovery learning ya Bu ya, di mana metode pembelajaran ini lebih aktif gitu ya, peserta didik lebih aktif dalam menemukan
informasi-informasi atau konsep gitu Ibu ya, atau Iya. konsep melalui penilaian eksplorasi gitu kan. Baik eksplorasi atau penilaian gitu Ibu ya. Iya. Oke. Oke Bu, dalam menerapkan metode pembelajaran tadi, kemudian strategi pembelajaran yang bagaimana sih Bu yang akan Ibu terapkan ini untuk pembelajaran nantinya? Strateginya saya akan melakukan gimana peserta didik bisa menyebutkan ya 8 nama-nama planet di tata surya tersebut. Yang kedua, gimana anak murid bisa mewarnai yaitu 8 nama planet di dalam tata surya tersebut. Yang ketiga, itu peserta didik atau anak murid bisa menyusun urutan di puzzle itu 8 nama-nama planet di tata surya tersebut. Oke. Artinya metode kemudian strategi yang Ibu terapkan itu artinya anak lebih aktif ya Bu ya Iya. nantinya, di mana Ibu sudah menyiapkan puzzle. Iya, benar sekali Bu Oke, Novi. kemudian anak-anak nantinya akan menemukan informasi-informasi melalui media online gitu Iya, ya. benar sekali. Oke, kayaknya seru sekali nih Bu Iya ya. Bu. Oke. Kemudian Ibu untuk penilaian sendiri kira-kira penilaian dalam selama pembelajaran dari awal hingga proses pembelajaran sampai di akhir pembelajaran, kira-kira penilaian yang bagaimana nih yang akan Ibu terapkan gitu? Oh itu ya. Tujuan penilaian pembelajaran saya di akhir itu saya ada 3 penilaian Bu. Nah, yang pertama itu nanti penilaian dari sikap, disiplin anak, sudah itu keterampilannya. Yang selanjutnya kita untuk melihat anak murid tersebut atau peserta didik sudah mencapai KKM atau belum dengan mengadakan ulangan. Oke. Nah, itu seperti itu. Oke, benar sekali ya Ibu ya, Iya. di mana penilaian yang rencananya Ibu terapkan tuh di mana yang pertama itu observasi, di mana salah satunya penilaian sikap, Iya. kemudian keterampilan, kemudian untuk mengetahui anak itu sudah mencapai KKM atau belum, di mana di akhir pembelajaran Ibu akan menerapkan dalam hal ini memberi tugas gitu Bu ya, memberi Iya, tugas atau latihan kepada murid sehingga kita bisa Benar menentukan sekali. KKM sendiri. Oke Iya, Ibu, benar sekali. terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan pertanyaan demi pertanyaan sudah Ibu jawab dengan sangat bagus dan semangat. Oh iya Ibu, satu lagi nih, Iya. kira-kira Ibu bisanya hari apa nih kita mengadakan kegiatan ini nih Bu? Untuk kita mengadakan kegiatan untuk observasi Iya. nanti, itu kita laksanakan di hari Kamis. Hari Kamis, Itu oke. jam ke-1, ke-2, Oke. itu jamnya jam 7.30 sampai 9.30. Oke, Di hari Kamis. Oke, jadi nanti kegiatan observasi kita lakukan di hari Kamis Bu Iya. ya, di jam pertama, jam kedua. Iya. Oke, baiklah Ibu, mungkin cukup ini saja kegiatan praobservasi kita. Iya. Kita akan ketemu kembali di hari Kamis ya Ibu Kamis ya. ya, benar Oke, sekali Bu Novi. oke. Oke Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga nanti kita melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan harapan kita ya Ibu. Iya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Jangan ke itu dulu. Ada lupa. Kalau udah Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, kita hari ini pelajaran IPAS. Untuk pembelajaran kita yang minggu kemarin kita lanjutkan hari ini ke bab 2 ya. Nah, sebelum melanjutkan kita sekarang silakan ketua kelas untuk menyiapkan dulu terlebih dulu. Silakan Nak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan ketua kelas untuk menyiapkan membaca doa dulu sebelum kita belajar. Oke, sekarang Ibu ngabsen dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Nah, sekarang yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua? Oke, berarti nihil ya, semuanya hadir. Baiklah, sekarang kita sebelum memulai pelajaran, Ibu kasih tahu dulu untuk materi pelajaran kita hari ini di bab 2 itu tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama itu peserta didik mampu mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi. Yang kedua itu menjelaskan sistem praobservasi tata surya dalam terkaitnya antar anggota materi dengan 8 nama planet yang ada di tata surya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ya, Ibu minta dengan kalian buka dulu buku atau tentang pelajaran yang kita kemarin, baru kita lanjutkan ke 8 nama di planet yang ada di tata surya tersebut. Silakan buka dulu, Nak. Ibu jelaskan sebentar, baru kita bikin kelompok. Ya. Sudah? Sudah dibuka? Nah, di situ ada yang pertama menjelajahi bumi, bulan dan matahari. Ya, selanjutnya di situ ada juga bulan, gerakan rotasi bulan, revolusi bulan terhadap bumi, gerhana bulan. Ya, di situ ada juga tentang gerhana matahari. Ya, gaya gravitasi di antariksa. Nah, dampak gerak rotasi dan revolusi di kehidupan kita. Ya, di situ ada, kita kemarin sudah Ibu jelaskan semua tentang ya 8 nama planet yang ada di tata surya. Nah, hari ini ya kita akan ya membagi kelompok untuk pelajaran 8 nama planet yang ada di tata surya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya ya, kelompok 1 kemarin itu Ibu suruh untuk perangkat ajarnya, Ibu bagikan dulu ya, biar kalian tahu. Oke, ini untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 ini kalian kemarin sudah diambil semua kan? Nah, alat praktiknya sudah kalian print, sudah ambil semua. Silakan bagikan sama kawannya. Nah, yang ini sudah Ibu print juga. Kalian untuk mewarnai. Ya. Nah, sudah bagikan? Biar Ibu lanjutkan lagi. Ya. Karena kita sudah memasuki area pengembangan. Nah, area pengembangan dengan membuat
kelompok ya. Nah, itu sudah Ibu bagikan alat peraga kalian untuk kelompok kalian masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu kita memakai disk learning ya. Nah, di situ kita mempelajari atau model pembelajarannya peserta didik mampu atau tertarik untuk menyusun puzzle tersebut yang Ibu omongi kemarin tuh kalian menyusun puzzle-nya di kelompok kalian ya. Nah, yang selanjutnya itu strategi yang akan kita lakukan itu bagaimana peserta didik bisa menyebutkan 8 nama-nama puzzle tersebut di planet yang ada di tata surya. Itu kemarin sudah Ibu kasih kelompok dengan kalian, sudah Ibu kita lihat di Google atau di internet, kalian semua sudah melihat. Nah, itu sudah Ibu printkan juga, sudah Ibu bagikan dengan kalian alat peraganya. Ya, sekarang kita kerjakan kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ya, silakan. Untuk kelompok 1, puzzle-nya kalian susun ya, kalian bongkar dulu, keluarkan dulu. Keluarkan, ayo keluarkan. Nanti kalian susun seperti yang Ibu kasih tahu kalian kemarin. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 1 untuk menyusun puzzle-nya 15 menit. Yang kelompok 2, Ibu persilakan kalian untuk mengurutkan nama-nama 8 planet yang ada di tata surya tersebut. Yang kelompok 3, kalian Ibu minta untuk mewarnai 8 nama-nama planet yang ada di tata surya. Kalian warnai sesuai dengan yang ada kita lihat di Google atau di internet. Kalau bumi warnanya apa? Ya. Kalau Jupiter warna apa? Nah, itu kalian warnai semua, nanti Ibu cek atau Ibu lihat hasil dari karya kalian itu ya. Silakan kalian rembukan dengan kawannya kerjasamanya ya. Yang kelompok 3 kemarin mewarnai. Boleh, sekarang boleh kalian warnai. Ya, silakan warnai. Ambil warna. Pegang satu-satu. Peganglah satu-satu kelompoknya. Nah, yang nyusun puzzle-nya sudah belum? Puzzle sudah? Coba lihatkan dengan Ibu. Gimana? Oke, sudah selesai ya. Sudah benar untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 ada yang mau bertanya? Boleh? Untuk kelompok 1? Sudah bagus? Ya. Sudah benar susunannya? Ya. Sudah. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu. Sekarang silakan untuk kelompok 2. Kemarin Ibu minta kalian menyebutkan dan mengurutkan 8 nama-nama puzzle, 8 nama-nama planet yang ada di tata surya. 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Sebutkan 8 nama-nama planet yang ada di tata surya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, sip. Bagus sekali untuk kelompok 2 dan kerjasamanya yang sangat bagus, sangat kompak. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke. Sekarang silakan untuk kelompok 3. Kemarin Ibu minta kalian untuk mewarnai
8 nama planet yang ada di tata surya. Silakan kalian lihatkan dengan kelompok 1 dan 2 hasil dari karya kalian. Untuk warnanya sudah benar apa belum warnanya? Sekarang coba lihatkan. Angkat hasil dari kelompok 3. Oke. Bagus sekali. Sudah? Coba berdiri. Desi dulu berdiri. Lihat. Nah, lihatkan. Oke. Berdiri hasil kelompoknya. Sudah, kalian yang lain berdiri semua, berdiri. Berdiri semua biar kelompok 2 dan kelompok 3 melihat hasil dari kerja kalian. Oke, sudah dilihat semua? Sudah benar? Sudah benar, Nak? Warnanya sudah sesuai? Sudah bagus? Bagus belum hasilnya? Ada yang mau ditambahin enggak? Ada yang mau kasih masukan enggak dengan kelompok 3? Sudah bagus semua? Oke, sekarang silakan kelompok 3 untuk duduk kembali, yang lain kelompok 1, 2 juga. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita akhir dari pembelajaran tentang 8 nama planet yang ada di tata surya. Kalian simpulkan dari pelajaran awal tadi sampai akhir pembahasan kita tadi. Boleh tuh angkat tangan nanti yang sudah membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan dari yang kita ajarkan tadi, yang kita pelajari, ya, yang kita pelajari tadi. Kesimpulan ya, boleh 1 orang atau 2 orang nanti angkat tangan, kesimpulannya ya, dibacakan ya, biar kawannya tahu. Berarti berakhir kita pelajaran hari ini, kesimpulannya bla 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 bla. Nah, nanti boleh kita tambahkan lagi. Ya. Sudah itu di akhirnya nah ini sebelum kita membuat kesimpulan, kita adakan untuk latihan atau ulangan dulu. Ya. Nah, latihan atau ulangannya biar tahu di pelajaran kita hari ini siapa yang sudah bagus atau sudah baik nilainya, ataupun siapa yang masih akan ada remedial nanti. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada remedial ya, nilainya bagus semua. Ya, biar mencapai angka KKM-nya. Paham? Nah, sekarang Ibu minta kalian keluarkan kertas lembar. Kita ulangan dulu untuk menguji hasil kita hari ini udah bagus atau belum. Ya. Tulis ya. Lihat di buku. Ya. Yang pertama, soal yang pertama, Ibu kasih tahu dengan kalian dulu soalnya, baru kalian jawab. Ya, kalian jawab nanti ya. Planet yang tidak memiliki satelit adalah yang satu itu A, Merkurius dan Venus. Yang kedua, Saturnus dan Uranus. Yang ketiga atau C, Venus dan Mars. Yang keempat atau D, Venus dan Bumi. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ibu kasih tahu dulu siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, boleh. Silakan Ayu baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya, baru kalian nomor 24.
Yang lainnya boleh lihat bukunya, baca. Nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Ya. Kalian dengarkan kelompok 3 dan kelompok 2. Sekarang kelompok 1 mau jawab soal yang Ibu kasih tahu tadi, itu dibacakan dulu. Planet yang tidak memiliki satelit adalah jawabannya A. Jawabannya A itu sudah benar apa belum? Yang lainnya? Benar. Tidak ada yang menambahkan lagi? Coba baca yuk dari awal langsung ABC-nya sebutkan dulu baru pilihannya. Yang mana jawabannya yang benar? Planet yang tidak memiliki satelit adalah A. Merkurius dan Venus, B. Saturnus dan Uranus, C. Venus dan Mars, D. Venus dan Bumi. Oke, berarti jawabannya tadi A ya. Sudah benar ya? Itu jawabannya Merkurius dan Venus. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan lagi. Ya, nanti kalian jawab, angkat tangan untuk yang kelompok mana yang bisa menjawab. Ya, lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Satelit Palapa adalah satelit A. Penelitian, B. Militer, C. Navigasi, D. Komunikasi. Apa jawabannya? Angkat tangan. Kelompok 2 dan 3 ataupun 1 boleh. Siapa yang bisa? Yuk angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang sudah ketemu, sudah dapat jawabannya? Yang lainnya lihat. Cari jawabannya. Tahu nak? Cari. Sudah baca? Yang sudah tahu, sudah bisa? Angkat tangan dulu nak ya. Siapa yang bisa angkat tangan? Kalian angkat tangan. Ya, yang bisa menjawab angkat tangan dulu biar kawannya yang lainnya mendengarkan. Dibaca dulu. Selesai dibaca, baru dikasih tahu jawabannya yang benar apa. Boleh? Silakan Aldi untuk kelompok 2 untuk membacakan dulu soalnya baru jawabannya. Satelit Palapa adalah satelit A. Penelitian, B. Militer, C. Navigasi, D. Komunikasi, D. Jawabannya D. Apa itu D? Komunikasi. Yang lainnya ada yang untuk menamakan 1, 2? 1, 2 dan 3? Sudah benar?
Oke, sekarang kita jawab ya, lihat kawannya tadi sudah menjawab. Ibu ulang lagi. Satelit palapa adalah satelit penelitian. Ya. A. Penelitian, B. Militer, C. Navigasi, D. Komunikasi. Itu jawabannya benar sekali dari kelompok 2, itu yang D. Komunikasi. Ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir, ya. Pertanyaan yang terakhir untuk kalian, silakan kalian rembukan dan cari jawaban sama-sama, nanti sudah dapat angkat tangan kembali. Ya. Paham? Sudah? Bisa? Sudah, Nak? Sekarang Ibu kasih pertanyaan lagi yang terakhir. Ya. Yang terakhir, meteor adalah meteorit yang bergesekan dengan titik-titik. A. Atmosfer bumi, B. Planet, C. Asteroid, D. Batu lain di angkasa. Nah, sekarang boleh yang bisa menjawab angkat tangan, ya. Yang bisa menjawab nanti angkat tangan, boleh kalian angkat tangan ya untuk menjawab biar kawan kalian mendengarkan dari jawabannya. Boleh, siapa yang bisa? Kelompok 1, 2, dan 3? Oke, Desi, silakan baca soal dulu baru jawabannya. Meteor adalah meteor yang bergesekan dengan atmosfer bumi, planet, asteroid, D. Batu lain di angkasa. Jawabannya apa? A. Atmosfer bumi. Jawabannya A, itu atmosfer bumi. Benar sekali jawaban kawannya. Yang lainnya ada yang menambahkan atau tidak? Sudah benar? Sudah benar sekali? Oke, berarti jawaban dari kawannya sudah benar ya. Kita sekarang lanjutkan untuk soal kalian ulangan. Kalian catat di buku, nanti dikumpul ya. Ibu periksa apakah kalian semuanya sudah memenuhi KKM, sudah mencapai KKM atau remedial. Silakan sekarang tulis di kertas selembar, dikumpul, nanti Ibu koreksi. Ya. Yang pertama, tulis ya soalnya dulu. Yang pertama, tulis soalnya. Sudah siap? Dah.
Nomor 1, planet yang paling jauh dari matahari adalah titik-titik. Nomor 1. Tulis soalnya. Kalian silakan tulis soalnya. Planet yang paling jauh dari matahari adalah titik-titik. Udah selesai? Yang kedua, bintang timur merupakan sebutan planet titik-titik. Yang kedua, soal kedua ya. Bintang timur merupakan sebutan planet titik-titik. Sudah? Bintang planet. Ya. Bintang timur merupakan sebutan planet titik-titik. Bintang timur merupakan sebutan planet titik-titik. Sudah selesai? Lanjut ke soal ketiga. Yang ketiga ya. Bagaimana kondisi sudah bagaimana kondisi permukaan Mars? Bagaimana kondisi permukaan Mars? Ya. Sudah? Bagaimana kondisi permukaan Mars? Ya. Sudah? Sudah, Nak? Sudah? Oke. Itu kalian silakan dijawab, Ibu kasih waktu 10 menit. Selesai kumpul ke meja Ibu. Nanti Ibu koreksi siapa saja yang sudah mencapai KKM atau sudah benar nilainya yang bagus, jawaban yang sudah benar. Siapa yang belum mencapai KKM atau yang untuk remedial nanti. Semoga saja dengan kita pelajaran hari ini dari awal sampai akhir kalian mendapatkan nilai yang bagus. Silakan ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Saya minta tolong berikan kesimpulan dari pelajaran saya hari ini 8 nama planet yang ada di tata surya. Satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Mars, planet merah, berbatu. Kesimpulan dari pelajaran tata surya. Tentu, ini dia kesimpulan singkat tentang tata surya kita. Tata surya adalah keluarga besar benda langit. Matahari adalah pusatnya, dan semua planet
D8 planet utama, planet dalam berbatu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar bergas. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Setiap planet punya ciri khas. Sudah nak? Sudah kumpul? Sudah selesai kumpul semua? Yuk, kumpul sini nak, kumpul. Biar kita untuk kesimpulannya terakhir. Karena waktunya sudah mau habis. Kumpul, kumpul, kumpul. Sudah semuanya kumpul? Nanti Ibu langsung koreksi. Ya. Dah, selesai ya. Nanti Ibu koreksi. Dah. Kesimpulannya tuh baca ke Sudah? Sudah ya? Selesai? Oke, sekarang sudah selesai. Kita tutup dulu pelajaran kita hari ini ya tentang 8 nama yang ada di tata surya. Nah, sekarang silakan untuk kalian simpulkan dulu nanti kawan kalian yang mendengarkan. Boleh? Angkat tangan. Dari kawan-kawannya untuk menyimpulkan. Oke, silakan. Siapa angkat tangan boleh? Oke, silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, dengarkan dari kawannya. Ayu mau membacakan dulu. Bacakan Yu. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari. Hmm. Sebagai planet satu-satunya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Ah. Bumi melakukan 2 macam gerak, yaitu Ya. rotasi dan revolusi bumi. Itu ya kesimpulannya dari kawannya. Nah, sekarang Ibu bacakan lagi atau menyimpulkan dari hasil kita hari ini. Ya, kita dari awal tadi sudah belajar tentang 8 nama di planet yang ada di tata surya. Tadi sudah kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama kita menyusun puzzle ya. Nah, puzzle-nya tersebut sekarang sudah tersusun rapi. Ini sudah selesai ya, sudah Ibu ambil sekalian. Nah, yang lainnya untuk nama-nama 8 planet yang ada di tata surya. Nah, Ibu ambil kembali hasil dari kalian. Kelompoknya yang kelompok ketiga itu mewarnai 8 nama planet yang ada di tata surya tersebut. Nah, sekarang sudah selesai semua, sudah Ibu ambil kerja kalian. Ya, tadi sudah disimpulkan oleh kawannya, sekarang dengarkan untuk penambahan dari Ibu. Ya, kesimpulannya itu ya, tata surya adalah keluarga besar benda planet ya. Matahari adalah pusatnya dan semua planet itu ya. Bulan, asteroid, komet dan benda langit lainnya mengelilinginya. Nah, di situ ya. Itu tadi sudah kalian sebutkan yang 8 nama planet yang ada di tata surya tersebut. Nah, sudah kita simpulkan semua dari hasil kita pembelajaran hari ini ya. Berarti kalian sudah tahu itu ataupun paham dengan 8 nama planet yang ada di tata surya tersebut. Sudah selesai?
Ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu, baru kita pulang. Mari kawan-kawan, kita sebelum pulang membaca doa. Berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke, sekarang siapkan. Semua berdiri. Siapkan. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semua peralatannya masuk. Oke. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nopi. Bagaimana kabar Ibu Penny? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat, tetap semangat. Iya, semangat terus. Oke, Ibu Penny terima kasih. Hari ini sudah meluangkan waktu, di mana tujuan kita hari ini pertemuannya yaitu pasca observasi, di mana pada beberapa hari kebelakang kemarin Iya. kita sudah melakukan observasi. Oke, Bu Penny boleh ya menanyakan beberapa pertanyaan? Boleh, dengan senang hati, Bu Nopi. Oke. Yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Penny ketika diobservasi oleh supervisor pada waktu itu? Baiklah Ibu Nopi, awalnya sih kita merasa grogi ada, merasa takut ada. Nah, tetapi dengan kita tadi, kenapa orang bisa kita nggak bisa. Jadi dengan adanya observasi oleh Ibu Nopi di waktu saya mengajar di kelas 6A, saya merasa sangat menambah motivasi saya. Karena tadinya saya belum begitu tahu dengan tahapan-tahapan awal observasi di kelas oleh Ibu Nopi, saya menjadi tahu. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, sehingga yang tadinya dalam proses pembelajaran belum maksimal, sehingga dengan adanya tujuan observasi ini, baik dan tidaknya atau mengkritik, betul, di mana tujuan supervisi di dalam kelas oleh supervisor itu dalam proses pembelajarannya mana yang kurang kita perbaiki, gitu ya. Sehingga dalam proses pembelajaran itu akan lebih baik lagi. Iya, benar sekali. Sehingga murid lebih senang. Iya, benar sekali. Lebih mengerti, lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Iya. Sampaikan proses pembelajaran lagi tadi sesuai dengan sintak pembelajarannya, sesuai dengan tahapan dalam pembelajaran di kelas. Oke Ibu Penny, pertanyaan selanjutnya nih, Iya. Perbandingan ngajar diawasi dengan tidak diawasi oleh supervisi, bagaimana nih perbandingannya? Baiklah Bu Nopi, itu perbandingannya bagi saya belajar dengan anak-anak setelah selesai berdoa, mengabsen, itu langsung saja untuk memasuki materi pelajaran tanpa ada untuk menjelaskan tentang bahan praktek ataupun yang kita kasih tahu dengan anak-anak. Nah, setelah dengan adanya supervisi itu, jadi tersampaikan dengan kita menjelaskan materi pelajaran tadi dari awal
alat peraga di waktu mengajar, baik itu foto-foto ataupun anak tadi menjadi bersemangat dan menjadi lebih lebih apa namanya memotivasi untuk belajar terus. Oke. Artinya diawasi yang tadinya Diawasi. mungkin perasaannya grogi, Grogi, gitu benar ya, sekali gitu. awal-awalnya. Ini takut salah nih, takut salah. Tidak diawasi ya, Ibu Iya, ya. Kalau tidak diawasi tuh ya kita biasa rileks terus seperti aja, hari-hari biasa kan. benar sekali, Namun Novi. dalam hal ini kalau kita tidak ada kegiatan supervisi oleh supervisor, kita tidak tahu nih. Novi. Oke, baiklah Ibu, untuk selanjutnya nih pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pembelajaran kegiatan observasi kemarin Ibu? Proses-proses tahapan kemarin yang Ibu lakukan. Awalnya kita proses pembelajaran yang kita lakukan, yang pertama kita pembukaan dulu. Setelah itu anak tadi sudah membaca doa atau belum. Nah, sudah itu kita lanjutkan lagi untuk mengecek kehadiran siswa. Nah, setelah itu baru kita memulai materi pelajaran kita melanjutkan dari minggu yang kemarin. Nah, sudah kita kasih tahu anak apa ada tugas di rumah atau tidak. Pembelajaran kita dengan adanya menjelaskan pelajarannya dengan tepat, sudah itu dengan memperlihatkan alat peraga dengan tadinya anak tidak tahu menjadi tahu. Saya juga dengan adanya supervisi oleh Ibu Nopi sangat, dan juga untuk anak-anak didik saya di kelas 6A. Tadinya mereka mau keluar masuk, mau bermain karena kita ada diawasi oleh Ibu Nopi, dengan kita konsentrasi bergambar, melihatkan alat peraga. Jadi anak tadi bertambah semangat, bertambah semangat dan bertambah meminta waktu, sedangkan waktu kita sudah cukup, sudah habis, tapi waktu Luar biasa, perasaan anak itu kurang, katanya gitu. Artinya Ibu selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, alhamdulillah sudah. Hanya saja di sini masukan dari saya sebagai supervisi Ibu, dalam proses pembelajaran kita suruh anak itu aktif. Benar yang Ibu sampaikan Benar kemarin, sekali. alat peraga sudah Ibu terapkan. Tentang berdiskusi, itu mereka dan di akhir pembelajaran Ibu jangan lupa Ibu melakukan refleksi. Artinya kesimpulan terlebih dahulu nih. Kesimpulan kepada murid setelah diskusi, salah satu untuk menyampaikan apa sih hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Iya, benar. Oke, jadi misalkan ada 3 kelompok, artinya 3 anak yang maju ke depan. Nah, setelah mereka melakukan menyampaikan hasil diskusi mereka di akhir pembelajaran sebelum refleksi. Pembelajaran tadi pun kita serahkan juga kepada anak. Ibu hanya menambahkan saja, menambahkan. Dan yang terpenting lagi Ibu refleksi karena Ibu Penny luar biasa. Iya. Pelajaran tetap semangat Ibu. Semangat. Semoga Ibu semangat ya Ibu Penny. Terima kasih banyak Ibu Penny atas waktunya.